Saudara-saudara, selamat bertemu kembali pada sesi ini. Kali ini topik bahasan kita adalah tegangan mikroprosesor yang meliputi tegangan core atau core voltage yang biasa disingkat dengan nama V-core dan tegangan input-output atau input-output voltage yang biasa disingkat dengan nama VIO. Tegangan mikroprosesor adalah tegangan listrik yang diperlukan oleh mikroprosesor agar dapat bekerja secara normal seperti yang diharapkan. Tegangan mikroprosesor ini sendiri sering disebut dengan istilah tegangan CPU atau CPU voltage. Biasanya diukur dalam satuan volt. Semakin tinggi tegangan listrik yang diperlukan oleh sebuah mikroprosesor, mengakibatkan semakin besar daya yang digunakan oleh mikroprosesor tersebut, serta mengakibatkan panas yang dikeluarkan oleh mikroprosesor ini akan semakin tinggi. Terdapat dua kategori tegangan mikroprosesor, yakni tegangan core atau yang disebut dengan istilah V-core tadi, dan tegangan masukan atau keluaran yang disebut dengan VIO tadi. Tegangan core adalah tegangan yang terjadi pada core mikroprosesor. Jadi tegangan ini merupakan tegangan mikroprosesor yang sesungguhnya. Sedangkan tegangan masukan atau keluaran atau VIO adalah tegangan yang dipergunakan untuk mengontrol masukan atau input menuju ke core ini, dan tegangan yang dipergunakan untuk mengontrol keluaran atau output dari mikroprosesor ini. Pada saat ini terdapat tren dari perusahaan mikroprosesor untuk mengikuti konsep efisiensi energi. Perusahaan-perusahaan tersebut mulai berupaya untuk memproduksi mikroprosesor baru yang hemat energi, yang memiliki nilai V-core yang semakin rendah. Tren penurunan nilai V-core ini bisa terlihat pada tabel yang terlihat pada layar Anda. Ini adalah contoh mikroprosesor yang dibuat atau diproduksi oleh perusahaan Intel. Pada era mikroprosesor Pentium atau yang sebelumnya, nilai V-core itu bisa mencapai 5 volt. Dan dengan berjalannya waktu, produk-produk atau brand-brand mikroprosesor yang dibuat oleh perusahaan Intel ini akan semakin menurun, seperti terlihat pada tabel ini. Dan pada saat sekarang ini, brand-brand mikroprosesor baru yang telah diproduksi memiliki nilai V-core pada kisaran angka 1, sedikit di bawah angka 1 atau sedikit di atas nilai angka 1. Para komputeris seringkali mengubah nilai standar dari V-core sebuah mikroprosesor. Jadi nilai V-core ini ditingkatkan atau mungkin diatur lebih rendah. Upaya-upaya untuk meningkatkan nilai V-core lebih tinggi dari nilai standarnya atau dari nilai normalnya disebut overvolting. Seseorang melakukan overvolting tentu dengan alasan tertentu. Biasanya tindakan overvolting ini dilakukan untuk mengimbangi tindakan overclocking. Overclocking itu apa? Overclocking itu adalah suatu tindakan meningkatkan nilai clock speed atau kecepatan mikroprosesor dengan tujuan untuk mendapatkan kinerja yang lebih bagus. Jadi saya ulang, apabila seseorang melakukan tindakan overclocking, biasanya diikuti oleh tindakan overvolting. Hal ini bertujuan agar dapat mencapai batas nilai clock speed atau kecepatan komputer tadi seperti yang diharapkan, serta bertujuan untuk menjaga stabilitas operasional dari komputer itu sendiri. Namun patut dicatat di sini bahwa tindakan overvolting ini bukan tidak membawa efek-efek tertentu. Efek-efek yang terjadi akibat dari tindakan overvolting antara lain panas yang dikeluarkan oleh core mikroprosesor tadi akan meningkat.
kemudian umur pakai mikroprosesor itu sendiri akan berkurang. Dan apabila pengaturan nilai V-core itu melebihi batas-batas yang bisa ditoleransi, jadi misalnya terlalu tinggi, akan dapat mengakibatkan kerusakan komponen secara langsung, yaitu kerusakan dari core itu sendiri. Itu sebabnya jika Anda melakukan tindakan overvolting untuk mengimbangi tindakan overclocking tadi, perlu difikirkan sistem pendingin yang digunakan. Misalkan saja heatsink yang Anda gunakan harus dipilihkan yang memiliki kualitas lebih bagus yang mampu mengimbangi panas yang dikeluarkan oleh mikroprosesor ini. Tindakan yang lain adalah undervolting. Undervolting itu apa? Undervolting itu adalah tindakan mengatur nilai V-core lebih rendah dari nilai standarnya atau nilai normalnya. Undervolting ini sama seperti overvolting tadi, dilakukan tentu dengan alasan-alasan tertentu. Biasanya undervolting ini dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi daya yang digunakan oleh mikroprosesor tersebut dan untuk menurunkan panas yang dikeluarkan oleh mikroprosesor tadi. Perbuatan semacam ini sering dilakukan pada komputer-komputer laptop atau notebook. Ini adalah salah satu upaya untuk menghemat cadangan listrik yang ada pada baterai notebook tadi. Dengan demikian, komputer atau notebook tadi bisa bekerja dioperasikan lebih lama. Nah, undervolting ini juga memiliki efek-efek tertentu. Antara lain, kinerja komputer akan menjadi lebih lambat dari kerja kinerja standarnya. Jika nilai V-core tadi diatur di luar batas yang bisa ditoleransi, misalnya terlampau rendah sekali, dapat mengakibatkan komputer tidak stabil dalam bekerjanya. Bahkan dapat mengakibatkan komputer tidak mampu lagi beroperasi. Pengaturan nilai V-core itu sendiri dapat dilakukan dengan beberapa cara, misalnya dengan menggunakan bantuan software-software tertentu. Contoh software yang bisa digunakan untuk mengatur nilai V-core ini antara lain adalah PowerStrip. Cara kedua bisa Anda lakukan melalui BIOS yang ada pada motherboardnya. Jadi biasanya motherboard tertentu dilengkapi fasilitas BIOS untuk pengaturan nilai V-core tadi. Sayangnya tidak semua komputer dilengkapi BIOS semacam ini. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui berapakah sebenarnya nilai standar V-core dari sebuah mikroprosesor? Jika ingin mengetahui berapakah nilai standar atau nilai normalnya dari V-core suatu mikroprosesor, dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain dengan melihat di buku manualnya. Jika Anda membeli mikroprosesor baru, tentu akan diberikan buku manual. Pada buku manual tersebut akan terdapat informasi mengenai besarnya V-core dari mikroprosesor tersebut. Cara kedua, Anda bisa mengunjungi situs dari produsen mikroprosesor itu sendiri. Pada situs tersebut juga akan Anda dapatkan informasi mengenai V-core mikroprosesor yang Anda miliki tersebut. Cara berikutnya adalah memeriksa melalui bantuan software. Terdapat banyak software yang bisa digunakan untuk melihat berapakah besarnya nilai V-core suatu mikroprosesor. Contoh software tersebut antara lain adalah Sysoft Sandra, AIDA 64, dan lain-lainnya. Atau Anda bisa melihat secara fisik langsung ke mikroprosesornya. Biasanya pada permukaan mikroprosesor terdapat tulisan-tulisan tertentu. Salah satu tulisan itu merupakan informasi tentang besarnya nilai V-core pada mikroprosesor itu sendiri. Contohnya seperti yang terlihat pada layar Anda. Ini adalah tulisan-tulisan yang terdapat pada permukaan mikroprosesor Intel Pentium 4 dengan core name Willamette. Pada permukaan mikroprosesor ini terdapat informasi mengenai nilai V-core dari mikroprosesor itu sendiri, seperti yang terlihat atau ditunjukkan oleh tanda panah merah ini. Ini adalah nilai V-core mikroprosesor Pentium 4 nama core Willamette dengan kecepatan 1,7 ini. Nilai V-core-nya adalah 1,75. Namun tidak semua mikroprosesor menyediakan informasi semacam ini.
Sebagai contohnya, mikroprosesor zaman sekarang jarang sekali memberikan informasi mengenai besarnya V-core pada permukaan mikroprosesor itu sendiri. Seperti Anda lihat pada layar Anda, terlihat contoh mikroprosesor Core i7. Pada permukaannya tidak terdapat informasi mengenai nilai V-core tersebut. Perlu saya ingatkan kepada Anda bahwa undervolting dan overvolting itu tidak hanya terjadi pada mikroprosesor saja, tidak hanya terjadi pada core saja, bisa terjadi pada berbagai tempat. Pada motherboard, pada jalur-jalur tertentu juga bisa terjadi kondisi overvolting dan undervolting. Jika motherboard tersebut pada titik-titik tertentu mengalami kondisi overvolting atau undervolting, janganlah motherboard tersebut digunakan lagi. Jadi di sini apabila Anda akan merakit sebuah komputer, periksa dulu motherboardnya. Apakah motherboard tersebut mengalami overvolting atau undervolting? Jika jawabannya ya, berhati-hatilah menggunakannya. Karena motherboard yang demikian dapat merusakkan komponen-komponen yang terpasang padanya atau komponen-komponen motherboard itu sendiri. Bagaimana cara mengetahui motherboard tersebut mengalami overvolting atau undervolting? Pada beberapa jenis motherboard terdapat BIOS yang menyediakan menu hardware monitoring. Anda bisa melihat di sini. Sayangnya tidak semua motherboard dilengkapi BIOS yang memiliki menu hardware monitoring ini. Demikian penjelasan singkat saya. Semoga Anda dapat memahaminya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada sesi selanjutnya.